Hari pertama kita berangkat pada tanggal 3 Februari 2024 dan kita akan perjalanan ke makam Gus Dur. Yang pertama kita pergi ke makam Gus Dur. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah seorang ulama, politikus intelektual dan aktivis sosial. Dia adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis setelah era Orde Baru. Sebagai presiden, dia memperjuangkan demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia. Gus Dur dikenal karena pendekatannya yang moderat terhadap agama dan politik. Lanjut kita ke selanjutnya. Kita pergi ke Madura dan di sini adalah makamnya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Madura. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya dalam bidang pendidikan Islam, terutama dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai kehidupan kepada para pengikutnya. Beliau juga memainkan peran penting dalam melestarikan budaya Madura, termasuk tradisi-tradisi keagamaan dan budaya lokal lainnya. Dan yang ketiga kita pergi ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya Raden Rohmat, lahir di Champa, sekarang bagian dari Vietnam. Pada tahun 1401 Masehi, dia adalah salah satu wali yang terkenal di Indonesia dan dikenal sebagai pelopor Islam di Jawa. Sunan Ampel tiba di Jawa pada awal abad ke-15 dan mulai menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Yang keempat kita pergi ke makam Sunan Giri. Sebelum kita ke makam kita naik ojek racing teman-teman, dan ini rasanya. Oke, kita sudah sampai ke sini dan kita akan naik ke bukitnya. Dan ini melewati tangga-tangga yang sangat banyak. Sunan Giri yang nama aslinya adalah Raden Paku atau Raden Rahmat atau Muhammad Ainul Yakin, lahir pada tahun 1442 di Desa Giri. Dia adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Giri memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Timur melalui pendidikan dan pembangunan masyarakat. Yang kelima kita pergi ke makam Maulana Ishaq. Lokasi makam terletak di pinggir pantai sebelah barat Tanjung Pakis, di rumah tempat tinggal Syekh Maulana Ishaq, tepatnya di belakang Masjid Al-Abror. Yang keenam kita pergi ke Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu dari Wali Songo, 9 tokoh sufi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Sunan Derajat berasal dari wilayah Jawa Timur, tepatnya dari daerah Paciran, Lamongan. Beliau mendalami ilmu agama Islam di bawah bimbingan Sunan Giri. Sunan Derajat terkenal dengan karyanya yang berjudul Syair Siti Jenar, yang berisi ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam. Kita lanjut ke nomor 7 yaitu Asmoro Kondi. Asmoro Kondi adalah seseorang tokoh agama dan pemimpin spiritual yang hidup pada abad ke-15 di Jawa. Dia dikenal sebagai ayah dari salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Asmoro Kondi adalah seorang yang sangat dihormati dalam masyarakat karena pengabdiannya kepada Islam dan pentingnya dalam membangun institusi keagamaan. Nomor 8, kita pergi ke makam Sunan Bonang. Sunan Bonang yang lahir dengan nama Raden Magdum Ibrahim adalah seorang ulama dan pemimpin spiritual yang hidup pada abad ke-15 di Jawa. Dia adalah salah satu dari 9 Wali Songo yang dikenal karena perannya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Bonang dikenal karena mendirikan beberapa pesantren di Jawa yang menjadi pusat pengajaran agama Islam. Dan kita langsung saja pergi ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kita pergi ke Sunan Kudus. Sunan Kudus yang lahir dengan nama Ja'far Shottik atau Raden Qasim adalah salah satu dari 9 Wali Songo yang hidup pada abad ke-15 di Jawa. Dia dikenal karena kontribusinya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan nama Raden Mas Said, adalah salah satu dari 9 Wali Songo yang hidup pada abad ke-15 di Jawa. Dia lahir di wilayah Demak dan dikenal karena kontribusinya dalam menyebarkan agama Islam melalui karya-karyanya yang kaya budaya, termasuk puisi, lagu, dan sandiwara.
Candi Borobudur adalah salah satu struktur arsitektur terbesar di dunia. Terdiri dari 504 arca Buddha dan 2672 panel relief yang menggambarkan ajaran Buddha. Candi ini dibangun tanpa menggunakan bahan perekat, hanya dengan menyusun batu besar dengan presisi yang luar biasa. Relief-relief di Candi Borobudur menceritakan kisah kehidupan Buddha dan ajarannya, mulai dari kelahirannya hingga mencapai pencerahan. Sebagai salah satu pusat keagamaan Buddha terpenting di Asia Tenggara pada masanya, Candi Borobudur menjadi tempat ziarah dan upacara keagamaan yang penting. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia dibangun pada abad ke-9 Masehi selama periode kejayaan Kerajaan Sailendra. Candi ini diperkirakan dibangun antara tahun 750 dan 850 Masehi sebagai pusat keagamaan Buddha Mahayana. Namun seiring dengan perubahan politik dan sosial di Jawa, Candi Borobudur ditinggal dan tertutup oleh abu vulkanik Gunung Merapi pada abad ke-19. Candi Borobudur ditemukan kembali dan kemudian direstorasi untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling penting dan paling banyak dikunjungi di Indonesia. Dan yang terakhir kita pergi ke Sunan Bayat, atau dikenal juga sebagai Sunan Pandanaran. Adalah seorang ulama yang hidup pada masa keemasan Islam di Jawa pada abad ke-16. Dia dikenal karena kontribusinya dalam pendidikan Islam dakwah di wilayah Jawa Tengah, khususnya melalui pendirian pesantren Bayat. Sunan Bayat juga memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat dan mempromosikan toleransi antara agama. Pengaruh spiritualnya membuatnya dihormati oleh banyak orang dan makamnya dianggap sebagai tempat ziarah yang penting bagi umat Islam di Indonesia.